Tepat di Harian Bandung Ekspres Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Ketua STAI Muhammadiyah Aceh Sumantri mengisi acara diskusi tertutup yang diselenggarakan oleh Harian Bandung Ekspres. Dalam acara tersebut, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung, selain Ketua STAI Muhammadiyah Aceh Sumantri, dihadiri di mahasiswa dan Direktur Pusat Studi Media Informasi Didik Hikmawan. Sementara dalam jajaran Harian Bandung Ekspres diikuti oleh koordinator liputan beserta jajaran redaktur yang ada di harian tersebut. Berikut ini rangkaian diskusi dalam acara tersebut. Jadi bahan itu akan menjadi bahan atau referensi bagi pembaca menulis di dia sekali Pak. Ya baca mungkin untuk supaya bukan membersihkan waktu baca ya, menghemat atau apa ya, menghemat waktu. Misalnya ya, karena kita nanti ada acara launching posko di Indonesia di Jalan Kancra, dan saya juga akan nanti izin saya juga mungkin akan bersangat sebentar karena saya ini sudah cukup tahu sendiri, tapi tingkat kontribusi pada masyarakat atau publik masih hal ini, dan saya coba untuk berubah paradigma itu menjadi hal yang lebih baik, lebih bagus dan sebagainya, sehingga saya juga mencoba dengan pendekatan apa istilahnya memotong kompas. Jadi memotong kompas ini artinya ada strategi-strategi yang memang lebih cepat proses perubahannya, dan itu kenapa juga bisa, dan hal itu juga bisa karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semua bisa dirasionalkan. Jadi mustahil Allah ini atau Tuhan memberikan, melahirkan, menciptakan ke alam dunia ini tidak masuk akal, semua masuk akal, kecuali zat Tuhan yang tidak masuk akal. Itu semua bisa dirasionalisasikan, sehingga lahirlah yang namanya astronomi, matematika, fisika dan sebagainya. Itu adalah awalnya tidak masuk akal atau tidak disebut, tapi ketika memang manusia mampu untuk menuju ke akal dan artinya bahwa termasuk juga ketika ada proses perubahan dalam sebuah lembaga itu bisa otomatis atau bisa proses cepat. Misalnya seperti contoh begini, ketika mengubah teori baca Al-Quran itu kan dengan mengeja, itu adalah ilmu eja itu ada di Irak dan Iran. Apa memimpin sebuah lembaga untuk melakukan sebuah perubahan bisa otomatis proses perubahan cepat. Dan ini saya coba lakukan. Salah satu contoh ini, ketika saya masuk dan ini diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, saya ingin mematahkan mitos. Mitosnya salah satu diantaranya bahwa ketika itu kampus tidak bisa membangun sarana prasarana. Kenapa? Mahasiswa sedikit, kemudian bantuan juga tidak dapat diakses dan sebagainya. Dan itu sudah berdiri di atas bertahun tadi. Ketika saya masuk dengan merubah pola dan metode hanya hitungan bulan, itu bisa terjadi dengan angka yang cukup fantastis. Otomatis ada metode yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah ketika melakukan efisiensi darah, kemudian efisiensi personalia, dan termasuk memaksimalkan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, itu kan berdampak kepada anggaran. Itu satu. Terus yang kedua juga untuk membangun, karena kan berkaitan dengan itu juga berkaitan dengan pencitraan. Artinya citra juga harus dibangun. Maka yang pertama juga terkait dengan pencitraan dan image building. Image building ini kan kita membangun image bahwa kampus itu ada. Artinya sehingga saya coba lakukan, karena kalau dengan tangan sendiri nggak mungkin, maka kita menggunakan tangan mahasiswa yang dulu nyaris 0 organisasi mahasiswa, sekarang itu sudah ada 6 organisasi yang berbasis liber dan tekstil, dan semua lebih pada hobi mereka dan potensi yang dikembangkan pada diri mahasiswa. Ya, seperti
yang lahir lebih pada kepentingan masyarakat, komunitas pecinta Al-Quran, kemudian advokasi anak jalanan, yaitu Taman Cipta STAI Bandung ya. Dan memang itu di antara lembaga pendidikan tinggi yang saya tahu ada 2, UNPAD sama STAI Muhammadiyah. Artinya itu pada sisi itu sudah mulai sejajar kan? Kalau UNPAD punya taman ilmunya, kalau STAI punya taman citanya. Dan ini sudah melakukan kolaborasi terakhir itu. Dan inilah sebagai bentuk dan yang bisa coba terapkan dalam rangka untuk membangun image. Dan ini sampai ke telinga kawan-kawan UNPAD yang tadi juga ketika pun di apa yang ada dengan kawan-kawan STAI. Itu namanya sekolah Taman Cipta yang bergerak di wilayah Tiga Daerah Jalan. Kemudian yang komunitas pecinta Al-Quran sudah melahirkan produk buku, dan itu termasuk saya mempelopori itu kan. Dan sekarang yang dibina kan dia itu berkeliling ke daerah melihat warganya kelaparan, langsung dia sendiri bertanggung jawab. Nah itulah itu kan berangkat dari itulah kecerdasan yang kemudian dikatakan emosional. Nah itulah kemudian yang kedua itu adalah kita harus bukan mencintai ya, mungkin mencintai menghormati orang tua dan orang lemah. Kita harus orang tua dan orang lemah. Kenapa? Ya ini kan lebih tadi masih wilayah psikologis ya. Ketika kita juga mencintai, menghargai, menghormati orang tua dan orang lemah, karena memang sejatinya itu adalah sesuatu hal yang sangat mutlak harus dilakukan. Kan tadi kita sudah mengenal diri kita tuh dari siapa, kemudian siapa yang ya, kita kan dikandung, siapa yang mengandung itu ada psikologis. Nah kemudian orang makan apa? Ya tadi untuk belajar kita untuk senantiasa kita lebih lebih mengetahui siapa diri kita dan siapa lainnya, seperti apa yang kita lakukan. Penting. Termasuk ketika ada teks yang mengatakan bahwa ridho walidain gitu, ridhonya Tuhan Allah itu kan ridho orang tua. Artinya ini ada sesuatu bahkan juga ada teks lain yang mengatakan jangan berbuat syirik, kemudian berbuat baik pada orang tua. Jadi pertama setidak dewa kan orang ibu itu kan, makanya penting sekali. Dan Islam ternyata juga begitu mengajarkan. Jangan harap ketika kita membanggakan orang tua gitu kan, kita akan mendapatkan sebuah keberkahan, sebuah kesuksesan. Jangan harap ketika orang tuanya kita menganggap kita baik, tapi sebaliknya kita menghormati, menghargai, mencintai pada orang tua terlepas pada konteks tertentu. Nah ini dalam mengasah kecerdasan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan tidak aneh beberapa orang yang sukses itu mereka itu sangat ini dengan orang tuanya ketika saya cek atau ketika saya coba cari informasi. Dan orang lemah, kenapa ada orang lemah? Karena memang untuk tadi untuk memupuk pada kecintaan terhadap manusia yang lainnya itu berangkat dari orang lemah. Beda kalau kita berangkat dari orang tidak orang lemah, itu nanti muncul sifat-sifat untuk kompetitif. Ya ini kompetitif itu kan artinya sifat-sifat syirik dan sebagainya itu kan. Tapi kalau dengan orang lemah justru kita akan melatih kita untuk senantiasa bersyukur. Nanti terima kasih apa yang kita rasakan. Terus yang ketiga adalah kita bagaimana kita bukan mencintai ya bahasanya apa ya, menjadinya. Jadi dicintai dan dihormati itu kan begini. Ketika kita menjadi seorang pemimpin ini kan tadi berbuat baik pada diri kita, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada orang lain, dan yang orang lain yang pertama harus kita berbuat baik itu adalah orang lemah. Karena Tuhan menyarankan dengan konsep zakatnya, infak dan sedekah itu adalah bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang lemah. Jadi jangan sampai nanti salah. Dan ini akan memupuk diri kita. Dan itu nanti secara otomatis cinta itu akan terpupuk dan pada akhirnya kita akan dicintai dan akan dihormati. Semakin kita dekat dengan diri kita sendiri, dekat dengan orang tua, dekat dengan orang lain dan orang lemah, maka untuk mencapai pada sesuatu yang dicintai dan dihormati terus ya. Dan ini terbukti secara faktual historis membuktikan ketika Rasulullah seperti itu. Ketika dia sangat ini kemudian cuma kebetulan pada posisi dekat dengan orang tua,
karena dia adalah tingkatan orang tua. Tapi dia sangat hormat kepada Abu Thalib. Pokoknya semua yang mengurus dia, itu kan orang tua tidak selalu yang mengandung, tapi juga yang mengurus. Itu dia sangat hormat sekali. Dia sangat taat sekali gitu, pada mereka. Dan setelah itu dia sangat dekat dengan orang-orang lemah yang disebut dengan mustad'afin. Dan itu dia menjadi alami. Dia ketika terpupuk pribadinya, maka dia menjadi seorang alami, seorang yang terpercaya. Nah itu yang saya sebutkan pendekatan spiritual holistik, itu pendekatan spiritual yang secara menyeluruh paripurna. Nah implementasi dalam dunia institusi sosial kemasyarakatan ini yang perlu kita kembangkan secara praktis ya. Kalau James O'Toole itu kan 3 ya bahasa yang dia kembangkan: integrity, listening, sama trust. Itu yang pernah saya baca ya. Kemudian juga kalau yang lain juga banyak. Kemudian kalau bahasa Pak Toto Asmara itu dia seorang juga budayawan, plus juga ternyata dia seorang pemimpin leader yang melahirkan sebuah organisasi, dan itu senior saya. Ada segitiga, achievement, kemudian attitude, kemudian yang satu lagi ambisi. Jadi segitiga inilah yang ternyata juga memang memiliki pemahaman yang sama dengan beberapa teori barat ya. Kalau Emerson metodologi itu misalnya. Nah, attitude, achievement, dan ambisi ini adalah sebagai sebagai pendorong menjadi sesuatu hal yang luar biasa hasilnya. Dan attitude ini menjadi sikap itu adalah sebagai dari penampakan karakter manusia. Dan kalau ya bahasa ini kan habit become attitude ya. Jadi kebiasaannya itu akan menjadi sebuah sikap, dan sikap ini nanti akan ternampakkan dalam kerja-kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif. Inilah yang habit. Dan itu tadi segitiga tadi, kemudian itu ada ambisi. Ambisi ini seperti magma, ambisi itu seperti magma yang ada dalam gunung yang kemudian ketika dia meluap itu bisa mencabrak dan itu akan begini kepada lingkungannya kan. Dan ini dibutuhkan lebih ke depan untuk seperti itu. Nah, kemudian nanti yang ketiga tadi achievement itu adalah semangat untuk berprestasi. Dan tiga ini ya, segitiga itu yang nanti akan memperpanjang hidup seseorang dan akan memperpanjang sebuah institusi lembaga tetap maju dan tetap eksis. Bahkan dia akan menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah baca juga ya, ketika kasus Jawa Pos ya dulu, ini salah satu catatan pribadi yang pernah saya baca ya. Kasusnya salah satu kasus banyak salah tulisan. Ya. Nah itu kan sampai Pak Dahlan Iskan itu bikin program garansi anti salah. Itu bikin garansi anti salah, dan itu ditolak oleh semua redaktur, artinya semua pokoknya pimpinan redaksi semua itu ditolak gitu. Artinya ini akan bagus kan kalau konsep garansi anti salah. Barangkali teman-teman tahu, tapi paling dari ini masa saya nggak tahu ya. Garansi dasar itu yang saya tahu kenapa mereka ditolak? Alasannya karena konsepnya ketika ada pembaca mengirim surat dan menyampaikan ada kesalahan itu gratis 1 bulan sampai 3 bulan. Dan itu ya pasti ditolak karena kan merugikan perusahaan. Tapi ya itu di sisi lain menurut saya ada sesuatu hal yang gitu ya. Tetapi ketika dilakukan dan itu ternyata melahirkan sesuatu hal yang di luar kapasitas nalar kita ada. Karena tadi ada kedalaman tertentu kan. Dan akhirnya sampai di Jawa Pos itu ya dia bilang ya punya dalam catatan saya baca itu dia sampai ada divisi bahasa sampai anak itu juga belajar. Berarti seperti ini, maka orang pun tidak perlu yang harus dibina gitu ya. Nah seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika di khususnya di kita di ini bahwa ternyata hal itu diterapkan untuk di sini itu sangat sulit gitu. Ya mungkin terlihat dari banyaknya pengangguran pribadi seperti itu. Banyak pengangguran, banyaknya mungkin tingkat kriminalitas karena yang kebutuhan ekonominya yang
tidak terpenuhi seperti itu. Nah ini mungkin leader dalam diri sendiri kan tidak tercapai sebetulnya Pak, seperti itu kan. Nah ini sebenarnya apa yang menghambat dari seseorang itu bisa memanage entrepreneurnya sehingga menjadi orang yang benar-benar kata Allah yang sempurna seperti itu. Dan ya itu faktanya di kita masih banyak korupsi, ya kan. Kemudian kalau tarik ke dunia pendidikan lah, pendidikan dan tarik juga kepada masalah guru yang mungkin dari STI mencetak guru, gitu kan. Nah ini kadang-kadang tujuan dari guru sendiri jadi melenceng ketika dia dihadapi dengan istilahnya dihadapi di luar teori gitu Pak. Ketika dia menghadapi anak tiba-tiba yang tadinya dia secara teori dia menguasai entrepreneur, tapi muncullah mungkin aksi kekerasan dari guru itu gitu kan, seperti itu kepada siswa. Ya mungkin ini berkaitan dengan entrepreneur setiap individu. Nah ini apa sih yang menjadi penghambat ketika konsep entrepreneur ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi bukan. Jadi dengan kekuatan. Jadi dengan kekuatan menjadi kekuatan. Kemudian yang kedua, ketika banyak persoalan itu menjadi penghambat itu memang saya tidak menyalahkan, tapi ada dalam pendekatan ilmu pendidikan yang pernah saya pahami dan coba saya sering sampaikan, paling tidak ada 3 tahapan untuk untuk proses mendidik manusia. Kenapa negara-negara yang tetangga kita baru merdeka tapi cepat maju karena orientasi pendidikan, dan orientasi pendidikan di sini tidak pada pendekatan simbol tapi daripada pendekatan substansi pada esensi. Nah, kalau pendekatan simbol ini perbandingan ya. Pendidikan kita itu pendekatan simbol, akhirnya yang dipakai adalah kuantitas. Kalau kuantitas akan identik dengan angka, sehingga lulusan harus 5. Dan yang kedua, kalau pendekatan esensi tidak pada kuantitas, tapi pada kualitas, quality bukan pada angka, tapi tadi kepada software dan hardware diri itu quality. Dan ini memang faktual gitu. Ketika pendidikan kita diukurnya kan dengan simbol, quantity, akhirnya kan banyak tim sukses di sekolah itu kan bikin UN supaya lulus gitu kan, dengan cara-cara melakukan pelacuran kan gitu. Bahasa tim sukses kan pelacuran. Itu yang terjadi. Karena bisa kan jadi tim independen pengawas di perguruan tinggi kan gitu. Dan itu terjadi. Nah, setelah Indonesia nggak bisa diterima itu, dan itu akan menanamkan sifat negara tidak baik termasuk pada gurunya. Bagaimana ada proses transformasi ketika guru sudah melakukan itu? Satu. Terus yang kedua, ini menjadi hambat ya. Sehingga menjadi yang kedua juga karena kan teori taksonomi Bloom itu kan afektif, kognitif afektif semua kalau itu taksonomi Bloom ya. Nah yang diasah adalah kognitif, tadi studi kan gitu. Ketika proses ini nggak afeksi dari semua tadi tidak diukur. Dulu kan nilai kan semua berbasis nilai rapat itu pengalaman kita gitu. Tapi afeksi dari semua itu nggak pernah dinilai. Nilai itu sangat abstrak. Makanya tadi bukan nilai sebenarnya. Dan ini yang tidak ditemukan, tidak diriset terkait dengan afeksi dan psikomotor ini. Dan akhirnya tadi ya IPS itu diukur dengan kelulusan UN dengan angka sekian. Tidak pada IPM itu memakan meningkatnya ini kan, bukan meningkatnya angka, tapi meningkatnya kan. Ya tadi beberapa sektor ini kan lebih maju kan. Atau mungkin tadi kriminalitas menurun gitu. Itu kan indikator bahwa pendidikan IPM aja langsung begitu. Jangan ngomongin sekarang UN kan 100%, itu jangan itu. Itu kan beberapa. Nah ini lebih mengarah kepada afeksi dan psikomotor. Inilah yang menjadi dua paradigma pendekatan kuantitas dan pendekatan kualitas. Jadi cenderung pada kuantitas biasanya ini kognitif. Makanya gini, kenapa sekarang menyebutnya GO? Mungkin udah pernah jadi di GO atau apa? Lulus masuk kita itu cukup dekat di GO kan? Nggak lulus dari GO. Kenapa di GO? Karena ada potong kompas di sana, ada strategi kan untuk mengisi soal. Akhirnya lolos. Apakah juga nanti juga akan melahirkan sesuatu yang lebih baik ketika juga di perguruan tinggi tersebut? Tidak juga menurut saya. Kan kenyataannya sampai begini, Bang Jeno kemarin di Unpad itu dia begini. Akhirnya bisa
Saya tidak bisa lupa, yang nangkap bisa lupa. Nah itu kan sampai bilang begitu Pak Wijaya itu ngomong Wijaya. Nah ini kan kasus bahwa dan ternyata yang korupsi itu bukan orang bodoh, orang cerdas. Ya kita tidak bisa rasional kita. Jadi Mawan melaporkan untuk Time TV.